Tinggi sunyi, adat budaya haruslah lari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi, adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar di mana berada, kita masuk di sesi kali ini obrolan komunitas dan tentunya komunitas kali ini agak menarik karena ada hubungan dengan kreativitas ya. Semua orang bisa kreativitas, tapi bagaimana cara mengolah kreativitas itu agar menjadi suatu karya. Dan obrolan komunitas kali ini dengan tema menjadi konten kreator yang kreatif bersama komunitas Palembang Konten, dan ada narasumber kita, ada Acalia selaku konten kreator. Langsung saja kita bersua bersama narasumber kita. Halo, Assalamualaikum, Ja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, memang konten kreator itu harus ceria ya? Iya dong. Itulah yang dijual. Syarat pertama ceria ya? Iya benar, Kalau ceria. ceria, semangat, pastinya ada ide kreatif ya? Inspirasi bakal muncul. Benar. Nah, di pagi menjelang siang ini, Cak, kita ini kan ngobrol-ngobrol mengenai konten keren-keren. Sekarang banyak sekali orang yang ngaku bahwa dirinya konten kreator ya. Iya benar. Kalau dia punya media sosial, mereka bisa dikatakan konten kreator kalau mereka buat karya. Dan sejauh ini bisa dijelaskan apa itu konten kreator, terus batasan-batasan atau mungkin karya yang bagaimana yang bisa dikatakan konten kreator. Silakan langsung kita ngobrol sambil tanya jawab. Untuk dulu yang galau-galau pengen meloan, kita ingat lagi di 0711 351 656 diatur ya. Oke, jadi banyak arti dari konten kreator itu. Nah, cuma di sini aku kasih scope kalau konten kreator itu adalah orang atau uang yang ngupload atau mengunggah konten berbentuk video, entah itu artikel ke dalam media sosial. Selagi dia buat konten itu, entah dia ngerekam diri dia dewek tapi tidak diposting, itu belum bisa dikatakan konten kreator. Jadi proses posting itulah yang bisa dibilang artinya konten kreator itu. Nah, kan konten itu kan isi, kreator itu pembuat. Jadi pembuat konten itu ialah uang-uang yang ngebuat konten berbentuk video atau foto atau berbentuk tulisan artikel dan mereka posting ke media sosial. Mereka bagikan kepada audiens tertentu. Oke, jadi dia itu terkerucut kata. Ya. Jadi hasil itu jalan konten itu ya. Benar. Orang yang buatnya si konten kreator tadi. Ya, pembuatnya itu kreator namanya. Iya. Selama ini ada bagian-bagian dewek lah konten kreator atau konten-konten yang dibuat ini. Banyak lah bidang-bidangnya. Ada banyak. Dan selama Acang bertemu dengan konten kreator lainnya, mungkin kalau setiap tahun ada yang kayak misalnya YouTube menemukan semuanya dibuatlah kayak rewind atau apa. Itu ada bidang-bidangnya namanya? Ada benar. Jadi di konten kreator ini ada banyak perkumpulan. Jadi dia tuh setiap platform tuh punya masa dewek gitu, Pak. Jadi misalnya dia di YouTube itu kan dia ada yang namanya YouTube Short untuk yang YouTube video pendek. Nah, mereka kayak buat kayak perkumpulan kayak itu, mereka staycation di Bali entah apa, dan itu dibiayai oleh YouTube. Dan mereka ngobrol soal konten dan saling buat konten bareng, kolaborasi dalam skop besar. Terus ada lagi aplikasi lain yang namanya Snack Video. Nah, itu juga mereka adain tour per kota dan mereka mengundang kreator di kota tersebut. Oke, ini sepertinya menarik. Kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Dengan siapa di mana?
Bang Herman PM di Balik Sumbawa. Sembawa. Ini Bang Herman ini selain tugas di perkebunan yang sering ini video-video ke dokumentasi enggak? Sekarang kan zaman-zaman modern, Iya. zaman canggih. Yo. Ah, Kita pegang HP, smartphone ini baca jadi dokumentasi ya. iya. Ada pertanyaan mungkin untuk Acal ya? Pertanyaan, Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Sekarang kan ada film-film pendek gitu kan, yang dibuat teman-teman sehari-hari gitu. Karena kan zaman ini kan zaman kemajuan gitu kan. Tapi itu yang disaring itu yang tertentu aja, apakah bagaimana gitu? Kadang-kadang kan mentang-mentang nih saya buat konten sendiri Iya. siapa tahu ada yang menarik, padahal satu sama lainnya nggak masuk gitu kan. Gitu. Dengan kategorinya kita yang menerima juga senang, yang buat konten juga senang gitu. Nah itu apa pernah pengalaman yang pernah Mbak alami Ya. diterima dengan begitu? Gitu. Bisa katakan ada tim lah ya, tim Iya. yang gawi ya, tim Iya. regu kerja gitu. Regu kerja Iya, gitu iya, kan. iya. Cuma itu pertanyaan Ya, dari Herman makasih. PM. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sembawa, jauh Banyuasin ya. Iya, jauh ya. Iya. Tapi memang ada yang one man show atau pekerja sedewean, ada juga yang pakai tim. Iya, benar. Ya, Aca sudah pernah dua-duanya kan? Sudah pernah Iya, dan dua-duanya. ini kan dijelaskan bagaimana kerja. Jadi kalau misal dewean itu yang kayak aku sekarang. Sebenarnya sebelumnya itu aku ngetim. Jadi zaman-zaman awal kuliah dulu aku ngetim, ada uang 7 tim aku. Jadi yalah ada yang rekam, ada yang tugasnya buat skrip. Kau yang ini yang edit gitu kan. Jadi kita bagi tim dan ya mungkin banyak cekcok juga di situ kan, karena kan kita harus nyatu ke pemikiran uang gitu kan, banyak uang untuk satu tujuan. Nah kemudian mungkin dari kawan-kawan kuliahku nih makin lama mungkin makin nemu jati diri di zaman kuliah. Jadi mereka perlahan mulai ke bidang mereka yang masing-masing yang mereka minati. Nah tinggal aku dewek yang masih konsisten sampai sekarang. Jadi sampai sekarang aku dewean. Pernah juga kerja di Jakarta katanya? Iya pernah. Ada hubungan dengan kreativitas juga? Jadi di Jakarta kemarin aku kerja di bagian media komunikasi di Yayasan Pertamina Foundation. Jadi mengekspos kegiatan-kegiatan gitu ya, diedit gitu. Iya benar. Jadi kayak kita liputan dan kita yang merencanakan postingan apa sih yang kita bisa angkat di Instagram, di akun sosmed Tapi itu Pertamina Foundation itu. mendukung sekali apa yang selama dipelajari ketika karya kita diedit orang lain kan, itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mana caranya katanya mengantisipasinya tuh? Yang pertama sih harus satu tujuan. Tujuannya apa kayak itu. Misalnya kontennya kayak mana? Kita kan biasanya kalau buat konten itu kan ada story atau skrip kan, ada ide cerita. Selagi ida jauh nian dengan dengan skrip utama sih, menurut aku jangan dipermasalahi. Balik lagi ke kita juga, dan kita sebagai mungkin di sini Kak Hermannya sebagai ketua atau apa kayak itu kan, kita harus juga menerima masukan kayak itu. Dan juga kita harus bisa mendelegasikan tugas. Kalau misalnya kita tidak bisa, misalnya nak ngedit kita, nak kameramen kita, terus lagi nak ngisi dubbing, nak ngerekam, kita lah artisnya. Kurasa mungkin capek nian kayak itu kan. Kalau misalnya kita coba untuk mendelegasikan, percaya sama wong kayak itu kan, ya tiap wong mungkin punya proses. Nah di sinilah proses kita menerima kayak mana sih wong itu kerjanya, dan kalau misalnya tidak bisa ya kita ajari, kita kasih tahu. Jadi sama-sama belajar. Oke. Pada saat apa yang dirasakan oleh Aca untuk pembuatan satu konten yang menarik bagi Aca? Apalah gitu? Apa yang dicari misalnya, kalau yang selama ini Aca buat yang menarik sekali, yang sebenarnya tema apalah gitu? Kalau saat ini sih aku lebih tertarik tentang permasalahan remaja sekarang. Yang sekarang. Kalau tahun kemarin aku tentang menganut budaya. Mungkin teman-teman kalau ngikuti konten-konten aku
beberapa bulan kemarin tuh aku ngangkat soal budaya, soal bahasa Palembang kayak itu, dan fokus aku pertama sekarang ini lebih ke permasalahan anak-anak muda Gen Z ini. Jadi pengen ngerangkul ke situ tapi juga tetap ngebawa konten-konten tentang budaya. Ya. Tapi tidak mengekor dengan kegiatan lain ya, atau mengekor orang konten-konten lain ya. Kalau itu model apa ya? Banyak orang nih mengikuti Yang orang viral lain, gitu ya. viral. Itu pilihan tepat nggak kalau untuk konten? Itu sebenarnya tepat. Karena kalau kita belum terkenal, maksudnya kita belum punya masa yang kuat, kita butuh yang ikuti tren. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita nak mengikuti tren, itu kita masuki ciri khas kita juga di situ. Jadi kita bisa dapat ikut ombak, maksudnya kalau di bidang konten kreator itu disebut exposure kan, atau cakupan masa yang lebih banyak. Nah kita bisa ngentol, ibaratnya pansos lah dengan tren itu. Iya, jadi melok menurut dari belakang ya. Tapi ada hal-hal baru juga tuh ya. Tapi dengan kita taruh ciri khas kita, misal kalau waktu kemarin ada tentang tren apa ya yang kemarin itu yang Cinderella itu kan ada yang budak organ itu. Nah, misal pengen aku angkat, aku bawa dengan ciri khas aku, entah aku marah-marahi kan. Biasa kalau konten aku marah-marah gitu. Nah, jadi aku bawa tapi temanya masih agak mekot tapi ciri khas kita juga. Dengan kayak itu kan kita dikenal dengan cara yang lain kayak itu. Iya. Kalau untuk membuat menariknya satu konten mana, Jak? Mungkin jadi pembelajar juga bagi pendengar yang pengen buat satu konten ya, atau produk yang bisa ditonton. Yang pertama sih harus banyak baca. Jadi semakin kita literasi banyak baca, ya? betul. Iya. Karena sangat prihatin sekali ya melihat Indonesia ini sebagai negara yang ke-60 dari 61 negara yang malas membaca. Tingkat baca kita ini rendah gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya konten kreator itu adalah perwujudan dari orang-orang yang galak membaca dan mereka dokumentasikan dalam bentuk video dan mereka upload gitu. Nah, jadi semakin kita sering baca, otomatis materi kita semakin banyak dan semakin kuat. Nah, yang kedua, setelah materi kita kuat dan relate atau berhubungan dengan uang-uang terdekat, otomatis mereka tuh kayak makin ngerasa deket dengan apa yang kita sampein. Yalah mereka kadang tidak sengaja nge-share, oh ini aku nian gitu. Karena materi kita memang kena kayak itu ke dengan masyarakat ya. Dengan uang yang memang kita pengen pengen kita jangkau. Nah, yang kedua pengambilan gambar. Ya usahain kalau ngambil gambar ya jangan gelap, kalau malam kasih lampu. Terus suara kalau bisa, kalau misalnya belum ada mic, enggak apa-apa pakai kamera bae tapi di tempat yang agak sepi gitu kan. Kalau misalnya rame di pasar kita ngomong tanpa mic juga uang denger apa gitu kan. Sebenarnya di dalam kita membuat video itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi yang pengen kita kasih ke penonton. Ya kan? Nah, jadi ya sebisa mungkin informasi itu jelas ke mereka biar mereka juga bisa nangkep apa yang kita sampein. Dengan kayak itu mereka bakal ngalur, oh ternyata ini bagus kontennya, share. Sebenarnya mungkin rai kita biasa baik tapi pengambilan gambar kita bagus, entah cahayanya terang kan, tidak yang gelap nian, terus suaranya juga lemak didengar. Uang itu bakal ngalur gitu, Pak. Termasuk karya unik juga Iya, yang berbahasa lokal itu termasuk juga ya. Kayak Aca kan membuat beberapa segmen dengan berbahasa Palembang Itu banyak yang mengomen atau ngejuk tanggapan atau semangat ya. Iya, banyak Nan. Uang Palembang. Jadi sebenarnya uang Palembang ini buat kawan-kawan sahabat RRI Pro. Jadi sebenarnya uang Palembang ini kalau misalnya dijingok dulur gitu atau uang Palembang yang di TikTok, mereka tuh langsung seneng nawa. Jadi, oh ini uang Palembang, mereka tuh komen ini uang kita. Padahal konten kita sebenarnya tidak berkaitan dengan apa yang mereka komenin. Karena kita ngomong pakai bahasa Palembang, jadi kita dikenal. Oh ini uang kita. Woi budak mano yuk, balik mano yuk kayak gitu. Jadi sebenarnya reaksi orang Palembang dengan kreator yang menggunakan bahasa lokal itu bagus kayak itu menurut aku. Dan mereka apresiasi. Iya. Jadi jangan takut lah kalau misalnya yang tidak menggunakan bahasa daerah, takutnya kita kasih nonton pasti ada lah ya. Iya. Karena apalagi bahasa Palembang ini kan banyak dipengerti di Sumbaksel, bahkan di beberapa daerah kan. Bener. Ya kalau terbawa ke Jakarta pun ya orang ngerti oh ini bahasa Palembang. Oke. Dan untuk Dulur Galo-Galo ini kan bentuknya tayangan selain di Perempat RRI Palembang channel 88,4 bisa dengarkan juga di streaming kita di rri.co.id
dan melalui aplikasi dari RRI Digital. Dan kali ini juga siaran melalui konvergensi, yaitu dengan menggunakan YouTube ya. Jadi ada hubungan dengan konten kreator juga ya, YouTube kita di Pro 4 Palembang ya. Dan kalau dari YouTube mungkin pendengar bisa lihat langsung narasumber kita, Acalia ya. Acalia nama asli? Bukan. Nama panggilan. Iya, nama nanti panggung. kita bahas nanti ya. Oke. Acalia ini konten kreator ya, di tempat tinggalnya di Palembang, tapi sudah beberapa kali yang tinggal di Jakarta ya, dan kembali lagi ke Palembang, berkarya di Palembang. Dan yang pastinya kalau lihat dari video Acalia ini udah kelihatan, karena kalau narasumber lainnya mungkin fokusnya ke Wak Dola ya. Kalau Acalia sudah melari ke kamera ya. Sayang diangguri. Iya. Dan ini hal yang menarik, mungkin bisa dikatakan itu kelebihan dari seorang konten kreator yang bisa mengambil posisi frame dan juga memanfaatkan equipment atau alat-alat yang dipakai ya. Iya, karena terbiasa. Jadi refleks langsung wah kayak gitu. Oke. Tahapan-tahapan apa yang harus kita siapkan untuk menjadi seorang konten kreator mungkin? Ini termasuk dari yang kita jelaskan tadi ya, harus siap dengan kita siap dengan di depan kamera atau komunikasi yang baik, silakan. Oke. Sebenarnya untuk tahapannya sih mungkin banyak yang mention juga sebelum-sebelumnya, tapi yang paling penting itu adalah niat, Wak. Jadi kalau kita udah adu niat, otomatis bakal lesu galo. Ndak katek kemauan gitu kan. Niat atau motivasi. Nah, yang kedua itu tentu kan kita pengen jadi sosok siapa. Maksudnya di sini adalah inspirator kita dalam buat konten itu siapa. Dengan kayak itu kita ada pecutan untuk ngejar dia kayak itu. Nah, sebenarnya mungkin kurang bagus ngomong ngejar ya, tapi dengan kayak itu kita ada pecutan untuk semangat terus ngonten kayak itu. Nah, yang ketiga mungkin yalah yang siapin alat-alat, tapi sebenarnya alat-alat ini tidak perlu harus kalian siapinian. Cukup kalian pakai handphone baik, selagi kamera kalian tuh tidak blur, maksudnya muka kalian itu tidak ada tertutup atau mungkin ada item-item kayak itu ya. Nah, terus setelah alat, nah kemudian yang selanjutnya adalah editing. Nah, untuk editing ini mungkin teman-teman bisa cari di YouTube atau belajar online untuk cara ngedit. Sebenarnya kalau aku sekarang sih, dulu aku ngedit pakai ini, Wak, pakai laptop. Sekarang tuh lebih mudah lagi. Pakai HP? Iya, pakai HP, pakai CapCut. Dan itu, aduh, aku baru tahu, Wak, namanya CapCut itu ternyata semudah itu. Ponak anakku umur 6 tahun aku ajari CapCut pacak. Nah, mandai kalian tidak bisa kayak itu jadi kan. Jadi banyak pilihan lah ya, banyak pilihan kalau untuk menjadi kreativitas itu tidak terpaku harus punya kok laptop, komputer, handphone pun bisa gitu. Benar. Handphone benar. Selagi bisa gunakan handphone semaksimal mungkin. Sekarang itu kita udah usah gengsi-gengsian nak pakai alat, nak nunggu kamera mahal dulu. Keburu tua kayak itu sebelum kita mulai kayak itu kan. Nak beli HP nak mahalnya. Iya, nak beli HP nak mahal yang sekarang HP 2 juta, HP 2,5 juta sudah bisa buat konten dengan kamera yang bagus. Nah, kemudian setelah itu yang paling penting ini disiplin. Tahap yang terakhir itu disiplin, Pak. Nah, jadi disiplin ini adalah disiplin cak mana kita ngonten terus. Buah dari disiplin ini adalah konsisten. Jadi kalau kita disiplin buat konten gitu ya, maksudnya kita disiplin dengan penjadwalan, kita cari dulu materi apa gitu, disiplin buat konten secara terus menerus. Itu minimal 1 hari sekali ya, mana kalau dengan awal-awal nih? Kalau awal-awal sih udah harus minimal 1 hari sekali ya, karena mungkin capek dak sih mikir buat konten tiap hari kayak itu kan. Minimal 2 hari, dua kali seminggu lah, 2 kali seminggu. Jadi bisa dikatakan hari yang bisa kita upload tuh di awal atau di tengah? Nggak harus sih. Nah, ya. Jadi terserah kita ya. Iya, jadi senyamannya baik, tapi kalau aku lebih rekomen sih minimal 2 kali seminggu. Jadi itu kita bisa ada waktu untuk istirahat gitu kan. Dan juga kita tidak terlalu nak ngejernian gitu. Jadi tetap santai tapi jalan. Iya. Tapi itu tadi ada konten yang kreatif, yang menarik ya, yang untuk ditonton ya. Dan ditunggu oleh pendengar-pendengar ya. Iya, benar. Penonton. Penonton. Ini ada nanya enggak adik-adik di depan nih? Hati, dulu dong. Iya, ini kebetulan ada teman-teman yang magang di sini, tapi kita tidak tampakkan. Tapi kalau dia pengen nanya, silakan samping Ayu itu nanya kayak. Iya, ada apa masukin frame.
Ya, dulur galau-galau pendengar juga boleh meloan di program acara obrolan komunitas ya. Yang ingin bergabung silakan di 0711351656. C. Herman tadi mau kasihan dari Sembawa yang meloan di program tanya jawab dengan obrolan komunitas pada pagi menjelang siang ya untuk dulur galau-galau. Dan dulur pendengar kita bakal balik lagi seputar obrolan di kesempatan pagi menjelang siang. Tapi kita bakal hibur dulu untuk dulur galau-galau di mana berada dengan beberapa lagu berikut ini. Beautiful world of Indonesia, menapak jejak di Nusantara, membawa kedamaian ke penjuru bumi. Sumatera, beautiful world of Indonesia, pesona luhurmu penuh makna, membawa kedamaian ke penjuru dunia. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota, senyummu nan indah adalah senyum kita. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota, senyummu nan indah adalah senyum kita. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota, senyummu nan indah adalah senyum kita, adalah senyum